Di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati itu makna mad tabi'i, berarti di situ dapat kita pahami, di situ dapat kita kira-kirakan bahwasanya di situ ada alif. Yang perlu untuk kita ingat tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, Bapak dan Ibu masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik Bapak dan Ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi nantinya untuk belajarnya itu, untuk membacanya akan kami bacakan dengan pelan-pelan, supaya mudah untuk diikuti bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian untuk ilmu tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah, semoga langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang belajar di channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan di dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, di dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Kemudian dengan rezeki yang berlimpah tersebut, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-70. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini lau nasya. Di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf sakinah itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini. Nah, perhatikan media gambar di layar. Huruf lin itu ada dua. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, perhatikan polanya, perhatikan di kotak nomor 1 ada huruf waw sukun, sebelumnya harokat fathah. Nah itu huruf lin. Nah, contohnya dalam Al-Quran seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, ada huruf waw sukun, sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Sama dengan ini. Ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat fathah, maka huruf lin juga. Maka kita baca lunak lembut. Lau nasya
Sya dibaca panjang, ini namanya adalah mad wajib muttasil, namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib seperti itu? Perhatikan media gambar di layar, perhatikan rumus 3 warna hitam. Jadi cara kita membaca, memahami rumus 3 warna hitam itu seperti ini. Di situ ada alif, di rumus 3 warna hitam ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah atau tanda baca fathah tuh yang baris miring satu di atas tuh. Nah, kemudian di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi cara memahami media gambarnya itu, kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Seperti itu. Nah, contohnya nih dalam bacaan seperti ini. Di sini ada alif nih. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya sya dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca minimal panjangnya 4 harokat. Jadi panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, nggak boleh dibaca dengan 2 harokat, ya nggak boleh. Wajib dibaca minimal 4 harokat. Lau nasya'u ja'alna, na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau itu pada dasarnya sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Jadi yang warna hitam itu, rumus 3 yang warna hitam itu untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau seperti itu. Kalau yang warna hijau itu huruf madnya itu dia dari segi penulisan dia tidak tampak, tidak ada. Ada nggak di sini huruf mad yang warna hitam tuh alif sebelumnya harokat fathah di sini? Nggak ada kan? Nggak kelihatan seperti ini kan? Tapi di sini huruf madnya itu dikira-kirakan. Oh, kalau misalkan ada huruf di atasnya ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini pada mad tabi'i, berarti di situ dapat kita pahami, di situ dapat kita kira-kirakan bahwasanya di situ ada alif yang sebelumnya harokat fathah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan masih bingung, jangan dipikirkan dulu. Kita kenali dulu tandanya seperti itu. Kalau ada huruf di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf. Kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Ja'alnahu ja dibaca panjang. Nah, kenapa kok ja ini dibaca panjang? Kembali lagi ke rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif nih yang disambung dengan huruf jim, ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah, tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga ja dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 3 warna hitam. Ujajang falaula, tanwin setelahnya huruf fa. Perhatikan media gambar di layar. Di samping panah tuh ada di situ bacaannya nun sukun garis miring tanwin. Yang perlu untuk kita ingat tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Baris 2 di atas huruf fathatain, baris 2 di bawah huruf kasratain, dan yang satunya lagi dhammatain. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa begitu. Contoh kayak gini. Ini tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini huruf apa begitu. Kita lihat media gambar di layar tuh. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Jadi untuk kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka
huruf-huruf yang 15 itu wajib dihafal, harus betul-betul dihafal di luar kepala begitu. Jadi harus betul-betul hafal nian begitu. Nah, sehingganya nanti ketika kita membaca Al-Quran ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, kita langsung paham, oh ini hukumnya adalah ikhfa hakiki, seperti itu. Sedangkan huruf fa dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah. Loh, huruf nunnya mana begitu? Ini kan tanwin. Tanwin itu kalau kita ucapkan di ujungnya itu ada huruf nun sukunnya tuh. Uja, jan, an, in, un, ban, bin, bun. Nih kita baca uja, jan. Seharusnya kan ada huruf nunnya kan di ujungnya tuh. Yang kelihatan ketika kita ucapkan. Tapi kalau dari segi penulisan ya nggak ada huruf nunnya. Ada nggak di sini huruf nun? Nggak ada. Tapi kalau kita ucapkan uja, jan, nah ada huruf nunnya itu. Nah, jadi dia dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah letaknya, di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Jadi bunyi yang kita samarkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwin. Karena di sini yang kita temui tanwin, ya bunyi tanwinnya kita samarkan. Ujajang, kemudian didengungkan atau digunahkan. Nah, jadi di bagian jangnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Ujajang falaulah, fa-nya pendek ya, jangan pula dibaca ujajang fa, salah. Fa-nya pendek. Ujajang falaula. Di sini ada huruf waw sukun, sebelumnya harakat fathah. Tadi sudah kami jelaskan ya. Huruf lin kita baca lunak. Falaula, la dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 warna hitam. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Nah, ini yang nyamping nih alif nih. Alif, sebelum alif ada ini, ada harakat fathah nih, ada tanda baca fathah baris 1 di atas huruf. Hasilnya la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. La tashkurun. Huruf ra memiliki harokat dhammah dibaca tabkhim, dibaca tebal. Tashkurun. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Run dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa menjadi mad arid li sukun seperti itu? Apa sebab nih begitu kan? Perhatikan rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam itu cara membaca rumus 2 warna hitam. Di situ kan ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun atau waw mati ada harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah tuh ada titik-titik kan di situ. Nah, jadi cara membacanya tuh kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini. Di sini ada huruf waw, ada tanda sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun sebelum waw sukun atau sebelah kanan waw sukun, sebelah kanan waw sukun, sebelah kanan kita sebelah sini. Ada waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah nih ya. Waw sukun atau sebelah kanannya ada harokat dhammah nih. Ada waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga ru dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ru ditambah huruf nun yang disukunkan ya, karena kita berwaqaf. Maka ru ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca run. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya itu, kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca 2 harokat, semua mad arid li sukunnya pada saat kita membaca Al-Quran itu harus kita panjangkan 2 harokat. Nggak boleh selang-seling. Kalau 4 ya kita panjangkan 4 harokat semuanya. Nggak boleh selang-seling. Di atas ada mad arid li sukun kita baca dengan 6 harokat, di bawah kita baca 4 harokat, bawah lagi kita baca 2. Nggak boleh seperti itu. Harus konsisten. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwaqaf di huruf nun kita baca tashkurun. Jangan dibaca tashkuruna. Nah, baru berhenti. Oh, jangan, salah. Tapi disukunkan. Tashkurun. Seperti itu. Mengapa kok disukunkan?
Karena kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti di huruf nun. Untuk di sini kan huruf nunnya nggak dibaca panjang. Karena kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.